Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, oke, aku serahkan saja nanti dengan apa yang kartunya terbuka ya. Oke, kita mulai saja. Ada seseorang di sini yang sangat mencintaimu tanpa syarat, bahkan ya orang ini aku lihat dia jatuh cinta banget sama kamu ya. Bahkan ada keinginan dari dia untuk take and give, memberikan apa ya, perlakuan atau tindakan sesuatu seperti itu, karena memang sejujurnya dia ini sangat memiliki chemistry, ikatan yang kuat dengan kamu. Dia sangat tertarik loh sama kamu ya. Karena kenapa? Di sini tuh dia kalau misalkan sama kamu, kamu itu memberikan kebahagiaan bagi dia. Ya, dia selalu merasa bahagia gitu sama kamu. Rasanya tuh beda gitu. Walaupun si dia ini sejujurnya dulu mungkin pernah gampang banget tergoda dengan pihak lain. Ya, dia sering menghadirkan third party di hubungan kalian, menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Sejujurnya di sini aku lihat dari tindakan dia yang selalu menghadirkan third party, dia juga loh yang sebenarnya sakit hati juga ya, ya kecewa karena dia menghancurkan hubungan kalian, karena kamu marah sama dia, ya dia merasa bersalah sehingga di sini aku lihat dia butuh untuk melepaskan diri dari hubungan-hubungan yang toksik, dari ketergantungan-ketergantungan yang tidak baik ya. Jadi aku lihat di sini dia sedang menyembuhkan rasa patah hati atau heartbreak ya, sakit hatinya seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Ada rasa bersalah, ada rasa penyesalan ya akibat dari tindakan dia yang selalu menghadirkan terparty dengan kamu. Aku lihat di sini dan dia butuh untuk healing terlebih dahulu. Kenapa? Ketika dia sering menghadirkan third party, dia selalu merasa bersalah karena selalu terbayang-bayang sama kamu. Jadi setiap dia menjalani hubungan dengan third party-nya, si dia ini selalu kepikiran kamu terus, selalu bernostalgia dengan kamu terus. Jadi kayak hubungan dia dengan third party-nya itu kayak terganggu gitu loh ya, yang nggak bisa terrealisasi, nggak bisa dia fokuskan banget karena ya itu dia sadar perasaan dia itu sangat kuat sama kamu, ada chemistry yang kuat sama kamu. Dia selalu kepikiran kamu terus. Intinya gini, kayak sosok seorang mantan itu selalu hadir terus di pikiran, di hati dia dan di hidup dia kayak gitu ya. Apalagi di sini mungkin kalian pernah membuat suatu momen bahagia, entah secara fisik kalian bertemu atau hanya lewat video call, telepon atau SMS atau chat ya, pesan seperti itu. Ada sesuatu yang selalu dia ingat dan itu momen-momen berharga menurut dia ya. Mungkin ketika di saat dia lagi suntuk kerja, capek banget, lelah banget, ketika dia chat kamu atau telepon kamu, dia jadi happy karena mungkin ada jokes-jokes kamu yang membuat dia happy atau apalah ya. Intinya di sini ada suatu momen ya, atau ada momen-momen di mana itu selalu dikenang oleh dia, selalu diingat oleh dia. Ya, bahkan di sini kalau aku lihat foto kamu itu tersimpan aman di handphone dia ya. Dia masih menyimpan foto kamu loh di handphonenya. Dan kalau misalkan dia rindu, dia pengen banget ya ketemu sama kamu dan tapi nggak bisa gitu ya, terhalang oleh sesuatu atau tertunda dengan sesuatu, maka ya itu dia sering scroll foto-foto kamu yang ada di handphone dia, atau mungkin dia nge-scroll ini sosial mediamu, lihat-lihat ya apa yang hari ini kamu upload, apa yang hari ini kamu post ya, update dari kamu apa nih gitu ya, kamu lagi ngapain, itu dia ngeliatnya dari media sosialmu. Oke. Memang si dia ini aku rasa memang masih ada red flagnya, entah apa ya. Dan tapi kalau aku rasa sih kamu tahu gitu ya, kamu tahu bahwa si dia ini red flagnya itu apa ya, kamu tahu.
Dan aku rasa memang dia ini sempat untuk ingin move on dari kamu, ingin melepaskan kamu dari hidupnya, sempat ya ada. Tapi kayak dia percaya bahwa situasi yang terjadi ini memang suatu ujian atau suatu apa sih namanya, tindakan atau apa ya, kayak ya ujian lah ya, si ribet aku ngomongnya. Intinya kayak ujian gitu dalam hubungan. Jadi dia masih ada keyakinan gitu ya bahwa hubungan ini tuh bisa terjalin. Walaupun sebenarnya di sini honeymoon berarti ada LDR kayaknya ya, ada jarak di antara kalian. Kalian ini LDR ya. Jarak yang begitu jauh, ini kayaknya dipisahkan oleh perairan, bisa jadi beda negara, beda pulau, beda kota, beda provinsi ya. Ada yang cukup jauh lah intinya di sini. Kalau kalian bisa untuk bersama tuh mungkin harus menggunakan kapal laut atau kapal gitu ya. Intinya ada jauh lah ya, atau pesawat. Pokoknya dipisahkan ya. Terus itu di sini ya, dia itu masih sampai sekarang menganggap kamu adalah the one bagi dia. Kamu satu-satunya orang yang memang dia cintai, yang dia inginkan jadi pasangan hidupnya, yang ingin dia miliki, ya. Jadi kenapa hubungan kalian bentukannya kayak gini ya? Sering mendatangkan third party, tapi dia sakit hati, kemudian soal kepikiran kamu, ya karena ini cara semesta untuk mengajarkan kalian, ya betapa kalau misalkan memang cinta sama seseorang itu ya berarti harus dihargai, harus dimiliki, bukan disia-siakan. Gitu ya. Jadi kalau aku rasa dia tersadar kok ya bahwa kamulah the one di hati dia. Bahkan ada religious factor yang mempengaruhi hubungan kalian. Jadi gini, banyak pelajaran atau banyak perubahan yang dia dapatkan dari mengenalnya kamu, dari dengan memilikinya kamu gitu. Jadi selama ini sebelum dia mengenal kamu, mungkin dia tidak tekun dalam beribadah, atau mungkin ada perbedaan status, perbedaan agama ya, perbedaan apalah, pokoknya intinya ada perbedaan di antara kalian. Nah, ketika kamu datanglah ke kehidupan dia, kamu itu memberikan apa ya, pembelajaran yang baik gitu ke dia ya, sehingga di sini dia punya apa ya, situasi yang baik pula gitu loh. Mungkin dulu dia nggak pernah sholat atau nggak pernah beribadah ya. Nah, dengan datangnya kamu selalu ngingetin dia untuk sholat, untuk ngingetin dia beribadah, ya. Jangan lupa untuk selalu mengingat Tuhan, seperti itu. Ya, jadi akhirnya di sini dia tuh ngerasa kayak kamu itu sosok seseorang yang bisa mengarahkan dia ke jalan yang benar gitu loh, ke jalan yang dekat dengan Tuhan gitu loh ya. Jadi dia ngerasa ada ikatan secara spiritual dengan kamu. Oke, paham ya maksudku? Oke. Kemudian cerita selengkapnya. Oke. Queen of Pentacles-nya reverse. Jadi sempat dulu ini dia merasakan kayak kurang perhatian ya, kurangnya perhatian dalam hubungan. Jadi mungkin kamu juga mungkin orang yang cuek, orang yang tidak terlalu apa ya, fokus sama dia atau hubungan gitu, sehingga dia merasa kayak kurang diperhatikan oleh kamu. Terus itu juga aku lihat di sini kayak dia itu merasakan adanya ketidakseimbangan yang mungkin dialami atau dia rasakan, entah memang secara pribadi gitu ya, dia belum seimbang hidupnya ya, keuangannya, karirnya atau apa gitu. Terus itu juga di sini aku lihat selama ini ya, jadi selama ini dia tuh selalu ngerasain perasaan yang lelah atau adanya ketidakmampuan untuk menerima sepenuhnya hubungan ini gitu ya. Jadi kayak dia belum yakin gitu dengan hubungan ini ya. Jadi masih ada rasa apa ya, masih kayak ada rasa ragu gitu ya. Bisa jadi karena adanya ketidaksiapan dari dia untuk suatu hubungan atau komitmen gitu ya. Terus itu aku lihat memang ini masalah tentang
adanya ketidakstabilan dari si dia, sehingga kayak ketika bertemu dengan kamu tuh ya dia belum siap untuk adanya komitmen seperti itu. Mungkin dia masih berjuang dalam karir, keuangan atau karirnya belum stabil seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini ada kecemburuan atau rasa tidak aman di pihak kamu atau di pihak dia, ya. Sehingga di sini ada perasaan yang membosankan atau terjebak dalam kebiasaan dari kalian berdua. Jadi mungkin kamu orangnya cuek, terus itu dia orangnya masih fokus pada karir dan keuangan, sehingga apa ya, nggak memperhatikan satu sama lain, akhirnya menimbulkan perasaan hubungan ini kok ya toxic banget, hubungan ini kok ya melelahkan banget gitu, kenapa nggak ada perkembangannya, kenapa gini-gini aja gitu ya, kalau aku lihat. Dan juga si dia ini itu memang sangat punya ketertarikan pada, kalau dia laki-laki ya pada wanita yang memang terlihat menarik atau seksi atau cantik atau kulitnya putih atau apalah ya. Pokoknya memang gitu. Orangnya gampang tergoda dengan perempuan yang terlihat menarik di mata dia. Terus itu juga kalau misalkan dia laki-laki, kalau dia misalkan perempuan, dia itu gampang banget tertarik dengan pria-pria yang berduit seperti itu ya. Dan nah, jadi kalian situasikan aja kenapa dia suka sama kamu, kenapa dia mau menerima kamu, ya mungkin kamu dilihatnya ya, kalau kamu perempuan ya berarti kamu mungkin cantik, seksi, baik ya, sesuai gitu. Oke, kemudian Seven of Wands ya. Cuman gini, bisa jadi ini karena tidak direstui oleh keluarga atau memang ada pihak ketiga yang menyabotase hubungan kalian, sehingga si dia ini enggak. Ini reverse ding, sorry, reverse ya. Kalau reverse berarti gini, aku rasa si dia ini tahu bahwa hubungan ini tuh dia inginnya untuk tetap dipertahankan ya, tidak ingin adanya perpisahan. Jadi kayak mungkin selama ini tuh dia sulit banget ya untuk berkata udah sih kita akhiri aja, udah nggak usah ketemuan lagi, udah nggak usah berkomunikasi lagi. Tapi justru malah dia kayak dia tahu kalau misalkan ada masalah ya dia tinggal ninggalin aja gitu, ngeghosting. Dia nggak ada kata putus, sehingga hubungan ini tuh kayak selalu ada di posisi menggantung gitu ya, nggak tahu kejelasannya kita ini pacaran atau bukan, kita ini siapa aja nggak tahu gitu ya, tapi tidak mau saling melepaskan. Bahkan sebenarnya dia pun tahu semakin menggenggam hubungan ini kok ya semakin saling menyakiti. Dia tahu itu ya, karena ini Queen of Pentacles ya, apa ya, kebiasaan dari kalian berdua itu tidak pernah berubah, sama-sama cuek, sama-sama tidak memperdulikan satu sama lain gitu ya, sehingga walaupun tetap dipegang teguh hubungannya ya tetap merasakan adanya rasa lelah dan membosankan. Bahkan kalau aku rasa orang-orang di sekeliling kalian pun tahu, yang misalkan tahu tentang hubungan kalian, kok gitu amat sih hubungannya gitu ya, kok gitu amat sih antara kamu dengan dia, kok ya sesulit itu gitu ya. Nah, di sini aku rasa di sini dia sebenarnya kenapa dia tahu bahwa hubungan ini melelahkan, menyakitkan, tapi tidak mau ada kayak ketegasan dari dia untuk melepaskan, ya karena dia kayak masih ada ketakutan atau keraguan bahwa keputusan dia akan salah gitu ya, akan menyakitkan gitu. Takut dia salah mengambil keputusan, makanya ketika dia kesel sama kamu, ketika dia marah sama kamu, dia tidak mengambil keputusan dengan tegas untuk udah kita berakhir aja gitu ya. Karena toh pun kalau misalkan dia mengambil suatu keputusan untuk pergi dari kamu, aku rasa di sini kayak ada penyesalan nih ya, healing heart ya. Jadi ketika dia berpisah sama kamu ya malah dia kepikiran kamu terus ya. Tuh ada the world di sini. Memang orangnya ini orang yang mungkin secara karir dia ini
punya karir yang mengharuskan dia untuk berpindah-pindah tempat. Ya, bisa jadi dia harus selalu keluar kota, bahkan mungkin ke luar negeri. Sehingga ini juga lah yang membuat kalian akhirnya itu LDR, berjauhan. Bisa jadi ya. Jadi terkadang kalau misalkan kalian udah LDR udah lama gitu ya, itu pengen banget loh kalau ada kesempatan datang gitu ya, ada pekerjaan di kota kamu atau di daerah kamu, itu pengen loh curi-curi waktu ketemuan sama kamu. Dia pengen banget. Karena di sini the world itu menandakan bahwa memang dalam hati ya, dalam perasaan itu memang ada keinginan serius untuk memiliki hubungan yang berkomitmen dengan kamu. Pengen ada hubungan yang kuat dengan kamu. Pengen adanya suatu pernikahan ya, atau pengikatan dalam suatu lamaran gitu, apa sih namanya? Ya, lamaran, pernikahan seperti itu ya. Sebenarnya ada banget bahkan ya. Dan ini sih lebih ke, tapi kalau ini kartu keempat berarti kayak pengen adanya pertemuan dulu sih secara fisik gitu ya. Ya, sangat adanya keinginan. Gitu. Oke, kemudian Page of Cups ya. Kuat banget energinya, dia akan menawarkan kembali ya perasaan dia ke kamu, dia akan datang lagi. Bahkan di sini ketika dia nanti datang ya, dia akan terbuka loh, dia akan jujur dengan perasaan dia. Dia akan lebih sentimental tentang perasaan dia ke kamu. Dia akan menunjukkan kesentimentalan dia dan keterbukaan dia, ya mengikuti dengan emosi yang dia rasakan ke kamu. Jadi aku rasa di sini dia akan jujur sejujur-jujurnya tentang perasaan dia sama kamu. Ya, dia akan juga, pokoknya apapun yang menjadi penghalang di hubungan kalian dia akan katakan. Ya. Karena di sini dia tahu bahwa kamu memang orang yang terspesial yang perlu dia beritahu tentang perasaannya yang memang menyukai kamu banget gitu ya. Dan aku lihat di sini dia ingin mengambil suatu kesempatan untuk kalian berdua agar hubungan ini bisa lebih berkembang ya, menjadi sesuatu yang lebih gitu. Nggak gini-gini terus, on off terus itu selalu dihalangi oleh pihak ketiga, selalu digoda oleh pihak ketiga, tuh nggak mau dia. Dia pengen adanya perkembangan di hubungan ini. Dia pengen adanya suatu apa itu namanya kejelasan ya, kejelasan di hubungan ini. Oke. Ada apa nih di Chariot reverse soalnya? Gini, ternyata dia ini sangat ambisius banget sama kamu ya. Oke. Jadi karena ini di kartu ke-6 ya. Kartu ke-6. Berarti benar-benar ya, kalau aku lihat bucin banget deh dia ini sama kamu ya. Dia ambisius banget untuk bisa segera mendapatkan kamu atau mengesahkan kamu menjadi pasangan hidup dia. Ya. Wah, aku lihat di sini dia akan melakukan apa ya? Hal-hal yang pokoknya gimana pun caranya harus bisa ngedapetin kamu. Jadi kalau aku rasa ini kayak ada ketakutan deh dari dia, takut kamu benar-benar hilang dari hidup dia, takut kamu itu benar-benar akan dimiliki seseorang. Bukan dia takut banget kalau kamu dimiliki oleh seseorang, sehingga ada ambisi yang sangat kuat, ingin memiliki kamu, ingin mendapatkan kamu. Ya, bahkan sampai orang-orang terdekatnya itu gini loh, kayak mikir, udah sih nggak usah ngoyo banget gitu loh. Kalau memang itu menjadi jodohmu, itu akan menjadi jodohmu. Kalau si dia akan menjadi jodohmu, pasti menjadi jodohmu. Kayak gitu loh, sampai-sampai orang-orang terdekat dia itu sampai lo itu banget ya gitu ya. Sampai di orang-orang di sekitarnya itu tahu bahwa dia itu kayak, wah gila nih orang ngebet banget gitu sama kamu gitu. Ya, kalau aku lihat di sini karena ini di Chariot. Apa ya? Ya, intinya si dia ini ketika nanti dia datang, dia akan menunjukkan keambisian dia untuk benar-benar ngedapetin kamu, untuk memiliki kamu. Entah apa strategi yang akan dia lakukan, tapi intinya ini tujuannya adalah benar-benar akan memiliki kamu, mendapatkan kamu. Karena ada ambisi yang kuat. Paham kan maksudnya ambisi itu yang harus gimana pun caranya dapat gitu, apa yang dia inginkan. Gitu kalau aku lihat ya, karena ini di Chariotnya reverse. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan kamu siap untuk menghadapi dia ini ya ketika dia nanti datang, karena aku lihat di sini benar-benar yang
seserius itu dia ya. Jadi kalau misalkan kamu masih ada rasa sakit hati akibat dikhianati dia dulu ya, pernah ada third party di hubungan kalian, terus itu kamu merasa tidak diperhatikan, cobalah untuk lepaskan dulu rasa sakit hati itu atau sembuhkan dulu rasa sakit hati itu, karena aku lihat di sini ada keseriusan. Tapi tetap aku silahkan untuk kepada kalian mengambil keputusannya mau gimana. Kalau misalkan masih mau dengan dia, yaitu sembuhkan dulu rasa sakit hatimu. Kalau misalkan kamu sudah tidak mau dengan dia, ya sudah gitu loh ya. Silahkan untuk pergi dan perjelas agar dia tidak datang-datang lagi ke kehidupan kamu, agar tidak mengganggu kehidupan kamu atau kehidupan barumu gitu ya. Oke, A V N K G Z F X B S M W Q J I H. Oke, kurasa itu aja. Ini bisa inisial nama atau nama lengkap ya, inisial nama panggilan atau nama inisial nama lengkap ya. Silahkan aja. Untuk zodiak di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Oke, tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.